Halo teman-teman semuanya, Happy New Year! Nah, di tahun yang baru ini semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dan juga resolusi-resolusi kita di tahun ini bisa terlaksana. Nah, buat kalian nih yang udah punya resolusi, kalian bisa tulis di komen di bawah ya. Aku juga udah kangen banget nih buat ngonten gitu kan, karena tahun kemarin itu banyak banget pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas, jadi sempet lama banget buat vakum gitu. Dan kalian banyak banget yang neror di DM gitu kan, Kak kapan ngonten, Kak kalau ini gimana gitu-gitu kan. Jadi di tahun 2022 ini aku akan lebih rajin konten, lebih banyak berbagi tentang dunia psikologi dan juga dunia mahasiswa psikologi tentunya. Dan tentunya kalian juga boleh banget buat request nih, kira-kira aku akan bahas apa nih di video-videoku yang selanjutnya. Kali ini aku akan bahas satu topik yang udah banyak banget diminta sama kalian, terutama kalian yang mau masuk ke jurusan psikologi atau kalian yang baru aja masuk ke jurusan psikologi. Buat kalian para maba-maba. Nah, hari ini aku akan bahas tentang tips and trick untuk mahasiswa baru psikologi. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian, khususnya kalian yang maba-maba atau kalian yang mau masuk jurusan psikologi, kalian bingung nih, kira-kira gimana sih apa yang harus aku lakuin saat aku jadi mahasiswa psikologi, apa aja yang perlu aku persiapin gitu. Dan kebanyakan dari kalian nih, dari teman-teman yang baru masuk jurusan psikologi itu bingung dan juga ya udah gitu, kayak nurut aja kata cutting, kata orang-orang di sekitar kalian gitu. Nah, di sini aku akan kasih kalian nih tips and trick yang udah aku alamin sendiri secara real juga, dan juga dari pengalaman teman-temanku juga. Apa aja sih yang harus dilakuin saat kita itu jadi mahasiswa baru, khususnya kalian yang ada di jurusan psikologi. Nah, tips yang pertama adalah jangan beli semua buku rekomendasi dari dosen. Nah, biasanya di awal-awal semester itu dosen pasti punya beberapa rekomendasi buku. Ada buku yang wajib, ada juga yang ya udah direkomendasiin buat dibaca gitu. Nah, tips dari aku adalah kalian gak usah beli semua rekomendasi buku dari dosen gitu, karena selain harganya juga lumayan, kalian juga takutnya nggak maksimal juga gitu kalau misalnya kalian beli semua gitu, dan takut nggak terpakai juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian direkomendasikan beberapa buku oleh dosen, kalian bisa pilih satu buku aja, buku yang wajib misalnya, atau buku-buku yang emang sudah merangkum banyak materi di dalamnya gitu. Kalian bisa tanya ke cutting kalian atau tanya ke dosen, kira-kira salah satu buku yang bisa dibeli itu yang mana gitu. Apalagi kalian yang anak-anak kos nih kan, pasti budgetnya untuk beli buku juga nggak banyak gitu. Nah, kalian nggak usah beli semua buku yang direkomendasikan. Biasanya dosen itu kan ngerekomendasikan itu 1-4 buku. Nah, itu kalian nggak usah beli semua, tapi kalian bisa pilih salah satu atau dua untuk bisa kalian jadikan referensi. Nah, sisanya kalian bisa membaca di perpustakaan gitu. Biasanya di perpustakaan tuh ada nih buku-buku referensi yang bisa kalian baca untuk bisa nambah pengetahuan kalian soal materi tersebut. Nah, tips yang kedua adalah jangan malu untuk bertanya. Nah, tanyanya ke siapa sih gitu? Kalian bisa tanya ke cutting soal gimana kehidupan mahasiswa psikologi di universitas kalian. Kalian tapi juga jangan selalu percaya juga gitu, karena kadang cutting itu juga nakut-nakutin. Nanti semester itu gini gitu. Ya jangan terlalu percaya 100% juga gitu. Jadi ada beberapa hal juga yang bisa kalian pilih untuk menunjang perkuliahan kalian gitu. Dan menurutku juga jangan takut untuk tanya ke cutting gitu. Kalau misalnya pelajaran gini tuh biasanya gimana sih Kak? Semester ini tuh biasanya ambil apa aja sih Kak? Jangan malu untuk bertanya gitu. Karena kalau kita malu untuk bertanya, kita gak mau bertanya, dan kita juga malu untuk tanya ke teman-teman di sekitar kita yang lebih mengerti, nanti kita akan kesusahan sendiri gitu. Dan takutnya kita akan ketinggalan beberapa hal dalam perkuliahan. Misalnya
kita lupa ambil SKS berapa, atau kita misalnya lupa ambil mata kuliah wajib apa gitu. Jadi kalian harus tanya nih gimana pengalaman cutting atau pengalaman teman kalian atau pemahaman orang-orang yang ada di jurusan kalian itu soal kuliah itu seperti apa gitu. Jadi kalian harus belajar buat berbagi dan juga belajar buat bisa sharing sama teman-teman kalian, sama cutting kalian gitu. Pokoknya kalau menurut pengalamanku juga, kita punya koneksi dengan cutting itu sangat membantu dalam perkuliahan kita dalam psikologi gitu. Karena mereka juga sudah berpengalaman juga kan, dan kalian juga perlu pinter-pinter juga untuk pilih cutting gitu. Pilih cutting yang emang dalam perkuliahannya bagus gitu. Maksudnya kalau kalian cari narasumber cutting yang sering bolos atau yang malas-malesan, ya nanti kalian takutnya dapat informasi yang kurang gitu. Tapi kalau kalian cari cutting yang kuliahnya baik, kemudian juga mereka aktif dalam perkuliahan, nah itu sangat membantu kalian untuk menunjang proses perkuliahan kalian. Jadi kalian harus jangan malu untuk bertanya ke cutting maupun ke teman-teman di sekitar kalian. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah anggap ilmu psikologi itu adalah ilmu yang dekat dengan kalian. Tapi emang secara kenyataan, psikologi itu emang ilmu yang paling dekat sama kita gitu. Karena psikologi itu bisa kita pelajari di mana di situ ada manusia gitu. Di situ ada manusia, ilmu psikologi pasti akan terpakai. Tanamkan itu baik-baik dalam diri kalian gitu. Karena saat kalian menanamkan hal itu, kalian akan menganggap kalau misalnya psikologi ini adalah ilmu yang menyenangkan, ilmu yang mudah, ilmu yang dekat dengan kalian. Itu bisa membuat kalian semangat untuk belajar gitu. Jangan menganggap bahwa ilmu psikologi ini kayak sulit banget, kayak mereka-reka, kayak meramal gitu, kayak belajar tentang syaraf-syaraf yang sulit banget gitu. Nah, jangan tanamkan seperti itu, karena apa yang sudah kita tanamkan dalam pikiran kita itu bisa mempengaruhi juga cara belajar kita. Nah, kalau kita sudah menanamkan positif nih dalam pikiran kita soal ilmu psikologi, meskipun mungkin awalnya kalian nggak pengen masuk psikologi, akhirnya terjebak di jurusan ini, kalau kalian sudah menanamkan hal-hal positif nih dalam pikiran kalian, kalau psikologi itu adalah ilmu yang menyenangkan, ilmu yang dekat dengan kalian, nah itu bisa membantu kalian untuk belajar ilmu psikologi dengan sangat menyenangkan dan juga dengan sangat bermanfaat gitu buat kalian maupun buat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, tips yang selanjutnya adalah ambil kesempatan yang ada. Meskipun nggak semua kesempatan harus kalian ambil semuanya ya. Kalian harus memilah dan memilih mana kesempatan yang bisa kalian ambil dan enggak gitu. Misalnya nih, kalian dikasih kesempatan untuk jadi tester, atau dikasih kesempatan untuk bisa ikut lomba ini itu gitu, ambil aja selagi kalian merasa itu mampu gitu. Dan jangan takut juga gitu, karena dalam dunia perkuliahan itu kita itu harus mengeksplor banyak hal gitu. Nanti dalam saat selesai perkuliahan, dalam dunia kerja itu kita nggak bisa hanya mengandalkan satu hal gitu, tapi kita harus memiliki pengalaman atau juga hal-hal lain gitu yang bisa kita salurkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan yang datang ke kalian, ambil aja, asalkan juga jangan semua kesempatan kalian ambil ya. Kalian harus tetap tahu kapasitas kalian dan harus juga kalian bisa mengatur waktu gitu, karena dalam dunia perkuliahan itu semakin semesternya tua juga semakin berat bebannya gitu. Jadi harus dipikir dengan matang-matang, tapi jangan takut untuk ngambil kesempatan. Nanti kalian berpikir, kalau aku ikut ini aku takut kuliahku gini, aku takut kuliahku gini gitu. Kalau kalian selalu dihantui oleh rasa takut, itu nanti akan membuat kalian gak akan maju-maju gitu. Tapi kalau kalian mau mencoba dan mau belajar, mengambil kesempatan yang ada, nah di situ kalian bisa menjadi mahasiswa yang memiliki banyak pengalaman dan juga hal-hal yang baru yang bisa kalian eksplor. Nah, kemudian tips yang terakhir adalah jadi anak psikologi harus banyak membaca. Kenapa? Karena banyak banget materi-materi itu yang harus kalian pelajari melalui membaca gitu. Nah, buat kalian nih misalnya yang enggak suka membaca, nah aku ada sedikit tips nih buat kalian gitu. Jadi kalian harus tahu nih apa kesukaan kalian. Misalnya kalian itu suka belajar dengan melihat video, atau kalian suka belajar dengan berdiskusi dengan teman gitu. Nah, di situ kalian bisa istilahnya itu literasi, tapi dengan cara yang
sesuai dengan kalian gitu. Kadang kan kalau kita memaksakan diri untuk membaca buku yang tebel-tebel gitu, apalagi buku psikologi itu kebanyakan kan yang tebel-tebel. Nah di situ kita nggak bakal masukkan ke otak kita. Nah di sini kalian belajar membaca itu dengan cara kalian sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalian dengerin podcast, kalian dengerin ilmu-ilmu psikologi dari video gitu, atau misalnya kalian tanya ini ke teman kalian, diskusi. Lakuin literasi atau membaca ini tuh dengan cara kalian sendiri-sendiri gitu. Tapi aku juga mau ingetin kalau misalnya kalian juga perlu banget buat membaca dan mengeksplor pengetahuan ini gitu. Jangan sampai kalian menutup diri kalian kayak, aduh masuk psikologi banyak baca, bukunya tebel-tebel. Nah kalau kalian udah punya mindset kayak gitu, kalian akan kesusahan gitu dalam perkuliahan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nih buat membaca dan juga mencari banyak pengetahuan dari manapun, gak harus dari buku, karena kita kan juga sudah maju gitu kan. Zaman kita sudah banyak dimudahkan gitu, ada teknologi, ada konten-konten kreator gitu kan, untuk bisa membantu kalian dalam memahami materi. Nah lakuin itu gitu, membaca dengan cara kalian sendiri-sendiri. Nah itu tadi beberapa tips nih buat kalian para maba psikologi. Mungkin ada beberapa hal yang mau kalian tambahin buat kalian para cutting yang mungkin mau nambahin nih tips buat adik-adik mahasiswa psikologi. Kalian bisa tambahin di kolom komentar ya. Selain itu juga aku mau nekanin satu hal nih, kalau misalnya belajar psikologi itu adalah belajar ilmu yang sangat menyenangkan gitu. Jangan sampai kita menganggap kalau misalnya psikologi itu ilmu yang jauh dari kita gitu, karena psikologi ini adalah ilmu yang dekat dengan kita. Bahkan diri kita sendiri pun juga bisa jadi objek ilmu psikologi gitu. Jadi kalian harus punya motivasi yang benar juga nih untuk masuk di jurusan psikologi, terutama buat adik-adik yang masih SMA. Nah kalian harus benar-benar pikirin nih, apa sih tujuan kalian untuk berkuliah gitu. Terutama kalau kalian yang mau masuk jurusan psikologi, kalian harus benar-benar pikirin gitu. Jangan sampai kalian masuk jurusan psikologi karena kalian mau menghindari matematika. Nah, ini nanti akan aku bahas di video yang lain ya, soal matematika dalam psikologi. So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini, karena di sini aku akan banyak banget share dan juga kasih tahu ke kalian gimana sih kehidupan mahasiswa psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. So, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Bye-bye!